Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk di materi pokok bahasan yang ketiga dengan tema perkembangan dakwah Islam Rasulullah periode Makkah dan periode Madinah. Oke, dakwah Rasulullah di Makkah dan di Madinah kurang lebihnya itu berjalan dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Jadi 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dalam 23 tahun tersebut, Rasulullah SAW berhasil menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan moral Islam pada umat yang tidak mengenal Tuhan atau Allah ya. Jadi materi sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya masyarakat Arab Islam itu dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, bodohnya karena mereka itu tidak mengenal yang namanya Tuhan Allah. Sejarah Islam awal yang dilalui oleh Rasulullah di Mekah sungguh berat sekali. Kenapa demikian? Karena di sini Rasulullah harus berhadapan dengan yang namanya suku Quraisy. Sedangkan suku Quraisy ini adalah suku yang berkuasa di kota Mekah. Karena demikian, maka pengikut Rasulullah di Mekah ini relatif sedikit sekali. Perintah berdakwah Rasulullah ini terdapat dalam surat Al-Mudaththir, memerintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun tujuan dakwah Rasulullah periode Makkah adalah agar masyarakat Arab pra-Islam itu mampu meninggalkan kejahiliannya, yaitu kebodohannya karena tidak mengenal Tuhan Allah. Baik jahiliyah dalam agama, dalam moral, maupun dalam hukum. Sedangkan materi dakwah Rasulullah di Mekah meliputi penanaman nilai-nilai akidah atau tauhid, yakni mengajarkan tentang keesaan kepada Allah, kepercayaan hari akhirat atau kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan hisab atau pertanggungjawaban amal perbuatan. Jadi kenapa kok di sini penanaman nilai-nilai akidah? Karena di sini sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat Arab Islam itu tidak mengenal yang namanya Tuhan Allah. Mereka mayoritasnya beragama paganisme atau menyembah berhala, Lata, Uzza, Mana, dan Hubal. Selain itu Rasulullah juga menanamkan kepercayaan kepada hari akhirat atau hari kiamat. Namun di sini mereka juga tidak percaya karena bagi mereka tidak ada kehidupan setelah kematian. Adapun strategi dakwah Rasulullah di Mekah yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir dan dakwah secara terang-terangan. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah menyeru kepada keluarganya, yaitu yang bernama Siti Khadijah, istrinya sendiri, para kerabatnya, dan sahabatnya. Dan hal ini tepatnya setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Adapun dakwah secara terang-terangan di sini dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, dalam dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah mengundang kaum kerabatnya, terutama dari Bani Hashim, untuk menghadiri jamuan makan dan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Tahap selanjutnya, Rasulullah mengumpulkan penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Selanjutnya, orang-orang yang berhasil memeluk Islam di Mekah, mereka dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Ada Khadijah binti Khuwailid, ada Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, ada Zaid bin Haris dari budak ya, dari golongan budak. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah sahabat Rasulullah, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awan, ada Abdurrahman bin Auf, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya dakwah Rasulullah di Madinah berbeda dengan dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah Rasulullah di Madinah ini masyarakatnya cenderung menerima ajaran Rasulullah, dan ini berkisar kurang lebih dalam waktu 10 tahun. Dakwah Rasulullah di Madinah yakni semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah. Adapun materi dakwah Rasulullah periode Madinah lebih banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah
urusan dunia dan ibadah. Karena mayoritas mereka di sana itu sudah mengenal yang namanya Tuhan Allah. Jadi untuk materi dakwahnya tidak fokus lagi pada ketauhidan, tapi lebih pada urusan muamalah. Adapun objek dakwah Rasulullah pada Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor. Jadi muhajirin ini, kaum muhajirin adalah kaum yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Sedangkan kaum ansor ini adalah penduduk asli kota Madinah. Dan objek dakwah Rasulullah yang lainnya adalah orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab. Sedangkan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah yaitu pembinaan Masjid Nabawi. Ini adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah di kota Madinah. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kenapa dipersaudarakan? Karena di antara mereka masing-masing merasa unggul. Masing-masing merasa lebih unggul. Kaum muhajirin merasa lebih unggul daripada kaum ansor, dan kaum ansor juga merasa lebih unggul daripada kaum muhajirin. Pembentukan Piagam Madinah untuk menghimpun masyarakat Islam dan Yahudi di Madinah di bawah naungan Islam. Jadi di sini antara masyarakat Islam dan masyarakat Yahudi, mereka dihimpun dalam Piagam Madinah. Adapun tantangan dan hambatan dakwah Rasulullah adalah penghinaan. Jadi Rasulullah di sini dihina sebagai orang yang gila, sebagai tukang sihir, dan tidak waras ya. Ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah, terhadap pengikut Rasulullah juga. Jadi siksaan di sini selain kepada Rasulullah juga ditujukan kepada pengikutnya Rasulullah. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Harta sebanyak apapun ketika Rasulullah mau meninggalkan dakwahnya di sini akan diberikan. Dan jabatan setinggi apapun juga akan diberikan ketika Rasulullah mau meninggalkan dakwahnya. Wanita sebanyak apapun dan secantik apapun itu juga akan diberikan ketika Rasulullah mau meninggalkan dakwahnya. Kemudian tentang lainnya yaitu membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Jadi 1 tahun masyarakat jahiliyah ini menyembah Allah. Dan 1 tahun juga Rasulullah ini diminta untuk menyembah sesembahan mereka. Tapi hal ini pun juga ditolak oleh Rasulullah. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Jadi itu sedikit penjelasan tentang dakwah Rasulullah baik di Makkah maupun di Madinah. Kurang lebihnya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.